Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita kedatangan kasus iPhone XS Max Intel yang audionya tidak keluar. Oke. Nah, yang pertama tentunya kita siapkan avometer kita. Kita kerjakan secara profesional, yaitu kita analisa dulu. Analisanya sangat mudah, nggak perlu berlama-lama. Kita langsung masuk ke phone repair guide-nya dari Pragmatic. Ya, kita masuk Apple. Tentunya kita tinggal buka aja dan kita cari XS Max Intel ya, untuk kita buka jalur audionya. Di sini udah ada solusinya ya. Siapkan avometernya, avometer sejuta umat yaitu Sanwa ya. Kenapa harus pakai Sanwa? Karena iPhone khususnya dia banyak menggunakan tegangan rendah ya. Jadi saya sarankan menggunakan Sanwa, jangan pakai yang lain khusus untuk iPhone. Oke, kita mulai dari suplai tegangannya, yaitu itu pasti selalu akan ditandai dengan ya dengan kita ukur dengan diode mode ya, berarti pasif ya. Kita masuk ke suplainya dulu, yaitu makanannya, apakah makanannya cukup atau enggak. Nah, ini kan di sini tegangannya 1,8 ya. Oke, kita dari yang paling utama, yaitu VDD main. VDD main ini kita lihat jalurnya. Kita zoom dulu. Nah, ini titiknya ada di sini ya. Sini kita sambung dengan kapasitor, 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 dan ini kebetulan kapasitornya berparalel satu sama lain ya. Dan kalau kapasitor ini berparalel satu sama lain, artinya dia sistem coupling, decoupling ya. Nah, kalau decoupling ini berarti kita bisa suntik MBR ya. Kita suntik aja dengan 1,8 volt, jangan lebih, hati-hati ya. Jangan lebih dari tegangan 1,8 ini. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah ada salah satu kapasitor yang meletus atau ada IC-nya yang panas. Kalau IC-nya panas sudah jelas tinggal IC-nya yang kita angkat ya. Nah, kalau misalkan memang bukan dari lihat nilainya ini udah sesuai ya. Kalau nilainya ini sesuai, ya sudah, kita lanjut di tegangan berikutnya, yaitu 1,8 S2, dan ini ada tegangan 1,2 volt dan ada tegangan data. Ini tegangan data ya, hati-hati ya, bukan tegangan supply. Tegangan data ini kita ini nggak boleh disuntik ya. Ini tegangan ini nggak boleh disuntik. Dan ini oke, ini juga masih tegangan supply, masih oke, nggak apa-apa untuk disuntik ya. Sisanya ini nggak boleh main suntik, tapi kita cukup mengukur aja. Dan di sini ada jalur data, yaitu data tegangan I2S, SPI, dan I2C ya. Ini hanya untuk referensi saja, karena memang walau bagaimanapun kita hanya bisa memastikan bahwa dia ada nilai atau nggak ada nilai. Kalau nggak ada nilai, berarti salah satu IC ada yang bermasalah, karena ini terhubung dengan, contoh seperti ini, ada IC ini terhubung dengan CPU-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan cara angkat IC yang paling kecil dulu ya, jangan buru-buru ke CPU. Dan teknik mengukurnya kita bisa mengukur dari titik yang sebelah sini ya. Nah, yang sisanya ini setelah kita ukur semua ada nilainya, nah kita bisa tahu apakah si speaker ini bekerja, audio IC audio ini bekerja atau tidak. Kita bisa ngambil patokan dari outputnya, yaitu outputnya ada di sini nih, di speaker amp ini ya. Jadi dari speaker amp ini kalau dia memang nilainya ada dan
sesuai, harusnya dia bekerja. Berarti ada salah satu yang jalur yang putus, yang mungkin harus lebih teliti diperiksa, mungkin dari sambungan ini harus bersambung satu sama lain ya, bukan bukan jalur yang di antara titik-titik merah ini semua terhubung, itu wajib terhubung. Oke, sekian untuk analisa yang sangat mudah ya untuk iPhone XS Max ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.